Nah, sebelumnya kan kita telah menggunakan teknik yang pertama, yaitu mengeliminasi terlebih dahulu, kemudian baru mengsubstitusi. Nah, sekarang kita coba dengan mengsubstitusi terlebih dahulu, kemudian dengan metode eliminasi. Apakah sama hasil dari variabel X, Y, dan Z-nya? Untuk soalnya masih sama ya, kita gunakan 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 6, dan 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 7, kemudian x ditambah 2y dikurang z sama dengan 5. Ini berarti sebagai persamaan tadi yang pertama, ini sebagai persamaan yang kedua, dan ini sebagai persamaan yang ketiga. Berarti kita harus menggunakan substitusi dulu baru eliminasi. Nah, di sini kita perlu mengubah persamaannya menjadi lebih sederhana. Nah, di sini Ibu ingin mengubah persamaan yang ketiga, yaitu ubah persamaan yang ketiga. Nah, persamaan yang ketiganya itu kan X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 5. Nah, di sini tinggal kita pindahkan ruasnya, sehingga nanti didapat X sama dengan kemudian Y sama dengan berapa dan Z sama dengan berapa. Jadi boleh dipilih mau yang sebelum sama dengannya itu X, mau Y atau Z. Nah, di sini menggunakan yang X-nya. Berarti misalnya kan di sini X, berarti X sama dengan 2Y dan Z-nya ini berpindah ruas ke sebelah kanan. Kemudian kalau misalnya di sini diambil Y, berarti X dan Z-nya pindah ruas ke kanan. Begitu juga untuk yang Z-nya. Nah, di sini Ibu gunakan yang X-nya. X sama dengan, berarti X sama dengan 2Y pindah ruas ke kanan, itu berarti sama dengan min 2Y. Kemudian min Z pindah ruas ke kanan, itu jadi plus Z, dan 5-nya tetap. Berarti ditambah 5. Nah, ini sebagai persamaan yang keempat. Dapat persamaan yang baru. Nah, setelah itu kita substitusikan X ini ke boleh persamaan pertama, persamaan kedua, atau persamaan yang ketiga. Nah, di sini Ibu ingin menggunakan persamaan yang pertama. Persamaan yang berarti substitusi X ke persamaan 1. Persamaan satunya itu tadi 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 6. Nah, kita masukkan nilai x-nya ini, berarti 2 dalam kurung min 2y ditambah z ditambah 5 ditambah 3y ditambah z sama dengan 6. Kemudian kita kalikan 2 dikali min 2, berarti min 4y ditambah 2 dikali z 2z. Kemudian 2 dikali 5 itu 10 ditambah 3y ditambah z sama dengan 6. Nah, di sini kita operasikan yang sama-sama variabel y, yang sama-sama variabel z. Min 4y ditambah 3y itu berarti sama dengan min y, dan 2z ditambah z itu sama dengan 3z. Kemudian ditambah 10 dan sama dengan 6. Berarti min y ditambah 3z sama dengan 6 dikurang 10. Berarti min 4. Nah, ini sebagai persamaan yang kelima. Nah, setelah itu kita akan mensubstitusikan lagi untuk nilai dari X ini ke persamaan yang kedua. Boleh juga mau coba yang persamaan yang ketiga. Berarti substitusi X ke persamaan 2. Persamaan 2-nya itu ada 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 7. Kita masukkan nilai x-nya ya. Berarti min 2y ditambah z ditambah 5
ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Nah ini kita kalikan ya satu-satu, berarti min 6Y ditambah 3Z ditambah 15 ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Min 6Y ditambah 2Y itu berarti min 4Y. Kemudian 3Z ditambah Z itu sama dengan 4Z ditambah 15 sama dengan 7. Berarti min 4Y ditambah 4Z sama dengan 7 dikurang 15, berarti min 8. Ini sebagai persamaan yang ke-6. Nah, udah nih ya, kita udah menggunakan substitusi. Berarti setelah substitusi kita gunakan metode eliminasi. Nah, berarti kita eliminasi persamaan yang kelima dan persamaan yang ke-6. Eliminasi persamaan 5 dan 6. Sama 5-nya ini ya, berarti min Y ditambah 3Z sama dengan min 4. Kemudian min 4Y ditambah 4Z sama dengan min 8. Nah, di sini kita bisa milih ya, mengeliminasi Y dulu atau mengeliminasi Z dulu. Nah, di sini Ibu ingin mengeliminasi yang Y-nya dulu. Berarti persamaan 5 kita kali 4 dan persamaan 6-nya kita kalikan 1. Berarti min 4Y ditambah 12Z sama dengan min 16. Kemudian ini tetap dikalikan 1. Berarti min 4Y ditambah 4Z sama dengan min 8. Nah, karena ingin mengeliminasi yang Y, berarti kita tinggal mengurangkannya agar min 4Y dikurang min 4Y, berarti itu habis 0. Berarti 12Z dikurang 4Z itu sama dengan 8Z, dan min 16 dikurang min 8 itu sama dengan min 8. Jadi Z sama dengan min 8 per 8. Maka Z sama dengan min 1. Setelah itu kita juga bisa mengeliminasi persamaan yang 5 dan 6-nya tadi, tapi kita mengeliminasi variabel dari Z-nya. Kita coba ya. Berarti eliminasi Z persamaan 5 dan 6. Persamaan 5 dan 6-nya tadi tetap ya yang ini. Berarti min Y ditambah 3Z sama dengan min 4, dan min 4Y ditambah 4Z sama dengan min 8. Berarti kan yang dieliminasi Z kita samakan koefisien dari Z-nya. Berarti ini dikali 4 dan yang di bawah dikali 3. Berarti min 4Y ditambah 12Z sama dengan min 16. Kemudian min 12Y ditambah 12Z sama dengan min 24. Nah, karena untuk menghilangkan yang Z-nya, berarti kita harus mengurangkannya. Min 4Y dikurang min 12Y itu sama dengan 8Y. 12Z dikurang 12Z itu habis. Berarti min 16 dikurang min 24 itu sama dengan 8. Berarti Y sama dengan 8 per 8. Maka Y sama dengan 1. Setelah itu kita gunakan substitusi untuk mencari nilai dari X-nya. Substitusikan ke persamaan yang awal. Boleh persamaan yang pertama, kedua maupun yang ketiga. Nah, di sini menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 5. Kita coba ya, dengan memasukkan nilai dari substitusi Z sama dengan min 1 dan Y sama dengan 1 ke persamaan 3. Persamaan 3 nya itu tadi ada X ditambah 2Y kurang Z sama dengan 5. Maka X nya belum diketahui ya, X ditambah 2 dikali 1 dikurang min 1 sama dengan 5. Berarti X
ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti X ditambah 3 sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 dikurang 3. Jadi X sama dengan 2. Sehingga HP-nya itu 2, 1, dan min 1. Nah, kita cek ya untuk yang sebelumnya tadi dengan metode eliminasi dulu baru substitusi. Yang ini. Nah, berarti sama ya hasilnya. Nah, untuk X-nya 2, Y-nya 1, dan Z-nya min 1. Jadi bisa digunakan yang dua teknik itu, mau teknik yang pertama maupun teknik yang kedua. Karena judulnya campuran, berarti menggunakan dua metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, cukup sekian video yang dapat disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum dan tetap semangat belajar ya.